Shalom Sobat Muda, kembali kita bertemu di edisi Khotbah Singkat Youth minggu ini. Minggu ini saya akan membicarakan tentang the power of mentoring, kuasa daripada sebuah pemuritan. Kiranya firman hari ini bisa menguatkan teman-teman muda, dimanapun teman-teman mendengarkan. Tapi mari sebelum kita memulainya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai orang muda untuk kami mengerti bahwa masa muda kami biarlah dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar bersama, kami diubahkan, kami dipulihkan, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, hari ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan khusus buat anak-anak muda, buat generasi milenial hari-hari ini, youth and teenagers, dengan judul The Power of Mentoring. Nah, tidak banyak orang muda yang mau hari-hari ini diajar dan dibimbing setiap saat. Hanya orang-orang muda lah yang memiliki kerendahan hati yang akan berhasil dimuridkan sampai kepada garis akhir. Karena pemuritan berjalan tidak 1, 2, 3 kali pertemuan, atau 1 minggu, 2 minggu, 3 kali pertemuan. Namun bicara tentang pemuritan adalah bicara tentang berbagi hidup antar sesama kita. Dan perlukah teman-teman ketahui bahwa Bilangan Research Center mengadakan sebuah penelitian, dan penelitian ini pelayanan generasi muda. Keberadaannya ternyata teman-teman, orang-orang muda hari-hari ini itu memiliki fenomena mudah jatuh di dalam dosa. Dan fenomena itu yang pertama dikatakan di sini, berdasarkan riset, ada 43,5% generasi muda itu pernah mengunjungi situs pornografi di internet. Lebih dari 1 kali teman-teman. Ya, lebih dari 1 kali. Laki-laki 3 dari 5 orang dan perempuan 1 dari 4 orang. Itu dosa pertama yang sering kali dilakukan oleh remaja ataupun orang muda. Nah, dosa yang kedua, generasi muda itu terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol. 14,6% angkanya. Lalu 0,8% mengalami keterikatan atau mengalami ketergantungan. Dan dosa yang terakhir, 2,3%, generasi muda itu pernah berhubungan seks dengan lawan jenis. 0,8% dikatakan di sini melakukannya dengan lebih dari 1 orang. Wow, ini luar biasa angka-angka seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang muda yang sudah lebih dulu diselamatkan, yang sudah lebih dulu bertobat, berjumpa dengan kuasa salib Yesus? Makanya perlunya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya kita minimal kita bisa menjadi pendamping, menjadi mentor. Kita bisa memuridkan adik-adik kelas kita, memuridkan generasi-generasi muda di sekitar kita, di gereja lokal kita. Termasuk mungkin kita dapat memuridkan adik kandung kita di rumah atau kakak kandung kita di rumah dan lain sebagainya. Nah, dari mana asal mula kata mentor itu muncul? Bersumber dari sebuah kisah yang berjudul The Odyssey, ditulis oleh Homer sebagai seorang sastrawan Yunani, teman-teman. Jadi cikal bakal kata mentor itu bermula, kita bisa melihat dari buku ini yang ditulis oleh Homer. Satu kali ada seorang raja namanya Odyssey. Dia adalah memiliki sebuah kerajaan namanya Ithaka, dan dia akan berperang melawan peperangan Trojan. Dia harus meninggalkan kerajaannya kurang lebih 5 tahun lamanya. Nah, dia khawatir, dia punya anak yang akan meneruskan nantinya ke depan kerajaannya, bernama itu Telemachus, anaknya. Nah, untuk menjaga anaknya selama dia berperang, maka dia mencari seseorang yang bisa menjaga anaknya.
Lalu dicarilah kerabatnya. Nah, kerabatnya itu bernama mentor, ya, bernama mentor. Kenapa? Karena si raja, sang raja itu mencari yang bisa membimbing, menasihati, bahkan mendidik anaknya, itu Telemakus. Nah, didapatlah kerabatnya namanya mentor. Nah, dari situlah kita mengenal kata mentor selanjutnya sampai sekarang. Nah, ternyata pementoran itu, pendampingan itu bukan barang langka. Bukan sesuatu yang baru muncul hari-hari ini. Sudah jauh-jauh hari muncul sebelumnya. Dan kita bisa temukan pementoran juga terjadi di tokoh-tokoh dunia. Contoh seperti Socrates. Socrates mentornya adalah Plato. Jadi Plato mendampingi, membimbing Socrates. Plato selanjutnya mentornya adalah Aristoteles. Ya, Aristoteles. Lalu Aristoteles mentornya adalah Alexander Agung. Nah, kita tahu juga nama Helen Keller. Helen Keller dimentor oleh seorang wanita yang luar biasa namanya Annie Sullivan. Bahkan presiden pertama kita Soekarno memiliki mentor juga, teman-teman. Cokro itu mentornya beliau. Michael Jordan punya mentor, pelatihnya sendiri, yaitu Phil Jackson. Namun, ternyata Michael Jordan juga mementor seorang pemain basket namanya Quinn Brown, ya, Quinn Brown. Dia adalah anak menti daripada Michael Jordan, ya, Michael Jordan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata pementoran itu sudah ada sebelumnya, dan di dalam pementoran, dalam pemuridan ada istilah-istilah yang familiar kita dengar. Salah satunya mentor. Siapa mentor? Mentor adalah orang yang mendampingi, orang yang mementor. Sedangkan menti adalah orang yang dimentor, orang yang dibimbing, orang yang dinasehati. Nah, kata mentoring itu sendiri adalah proses berjalannya pendampingan, pemuridan antara mentor dengan menti. Itulah yang disebut dengan mentoring. Ya, itulah disebut mentoring. Oke, kita akan lihat bersama-sama dengan cepat mengapa kita harus melakukan yang namanya pendampingan, mengapa kita harus melakukan yang namanya pementoran. Yang pertama, pemuridan atau pementoran adalah amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri kepada kita, bukan program sebuah gereja. Sekali lagi, pemuridan atau pementoran bukanlah program sebuah gereja lokal, tapi pemuridan atau pementoran itu sendiri kita bisa melihat ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita disuruh pergi. Kata pergi di sini tentunya kita tidak berdiam di satu tempat, tapi kita pergi keluar. Ya, kita mencari orang-orang yang bisa kita mentor, yang kita bisa bina, yang bisa kita dampingi di luar sana. Ingat sekali lagi, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ini adalah sebuah perintah, amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dosen saya, Pendeta Amos Hosea, dia pernah berkata dalam cuplikan khotbahnya, pencarian dalam perjanjian baru, ternyata ada kata-kata yang kita akan tercengang dengan penemuan ini. Kata Kristen itu di Alkitab hanya 6 ayat, teman-teman. Ya, hanya 6 ayat. Lalu kata orang percaya ada 12 ayat. Dan kata jemaat ada 125 ayat. Namun kata murid ada 316 ayat. Artinya penting kita mengerti di sini, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus sendiri. Kali lagi, semua kita bisa mengaku bahwa kita orang Kristen. Apalagi KTP kita mengatakan bahwa gua Kristen, Kak, gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kita tidak dipanggil sekedar untuk menjadi Kristen, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Amin. Kita menjadi murid. Pementoran di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu banyak sekali ceritanya. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat Abraham dengan Lot, Yitro dengan Musa, Musa dengan Yosua, lalu Elia dengan Samuel, Elia dan Elisa.
Ini contoh-contoh dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kita bisa menemukan ada Elizabeth dan Maria, ada Yesus dengan ke-12 murid yang dikasihinya, walaupun satu berkhianat, lalu rekrut lagi satu murid pengganti, lalu ada Barnabas dan Paulus, lalu ada Paulus dan Timotius, ada Filemon dan Onesimus. Nah, ini contoh dalam perjanjian baru. Artinya begini teman-teman, kita dipanggil keluar dari kehidupan kita yang lama bukan untuk kita sendiri yang diselamatkan. Tapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita ditebus dengan darah yang mahal, keluar dari kehidupan kita yang lama untuk pergi keluar, untuk menjadi mentor bagi mereka, untuk mendampingi mereka, untuk membawa mereka berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat itu. Itulah pentingnya kita untuk mengerti bahwa hidupku dan hidupmu dipanggil bukan sekedar menjadi Kristen, tapi dipanggil untuk menjadi murid. Katakan bersama, murid. Amin. Nah, dalam bahasa Yunani menjelaskan kata murid itu dengan istilah matetes, teman-teman. Kata matetes ini berarti seorang siswa atau anak yang dididik dari seorang guru, atau seseorang yang sementara sedang belajar berlatih kepada seorang ahlinya. Jadi murid mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu arti kata matetes, ya. Nah, dari kata matetes itu muncul kata disiplin. Nah, kata disiplin itulah ada kata disciple, murid. Muncul kata selanjutnya itu adalah murid. Jadi yang namanya murid itu identik dengan gaya hidup yang disiplin. Tidak ada seorang murid yang dapat lulus sampai garis akhir kalau murid tersebut tidak disiplin. Makanya kalau kita bicara pementoran, kita harus komit. Bicara pemuridan, kita harus setia. Siap ditegur, siap dinasehati, siap diajar. Berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban sampai materi. Kenapa? Karena tujuannya satu, menjadi murid. Sama seperti teman-teman, kalau teman-teman sementara sekolah, teman-teman sedang kuliah. Coba, kalau ada siswa, murid, atau mahasiswa yang tidak disiplin, maka biasanya akan dikenakan sanksi. Kenapa? Karena seorang murid terikat dengan sebuah komitmen untuk belajar. Itulah arti daripada seorang murid. Saya berdoa teman-teman muda mau belajar menjadi seorang murid. Makanya dalam bagian lain firman Tuhan katakan, berikanlah kepadaku telinga seorang murid yang mau duduk diam, yang mau belajar kepada Sang Guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua teman-teman, bicara pemuridan adalah ini cara dari Tuhan Yesus sendiri untuk membentuk kedewasaan rohani muridnya. Sekali lagi, bicara pemuridan ini adalah cara dari Tuhan Yesus sendiri untuk membentuk karakter, membentuk kedewasaan rohani murid-muridnya. Lukas pasal 8 ayat 25 saya bacakan begini. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam Lukas pasal 8 ayat 23, ayat 24 atau ayat di atasnya, dikatakan di situ bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang, berlayar. Namun ketika sedang berlayar, ternyata terjadi badai. Nah, ketika sementara badai datang, Yesus sedang tertidur. Dan Yesus melihat ternyata para murid ini takut. Padahal Yesus sendiri ada bersama-sama dengan mereka. Teman-teman lihat baik-baik. Di sini Yesus sedang mengajar, sedang melatih sebenarnya kepada murid-muridnya untuk berserah penuh kepada perlindungan Tuhan. Bahkan seringkali juga Yesus menggunakan cara lain untuk mengajak para muridnya ini bertumbuh dewasa iman mereka, pengenalan mereka kepada Dia. Tuhan Yesus sering melatih para muridnya untuk percaya penuh kepadanya. Ketika di tengah danau, lalu ketika menghadapi orang banyak, 5 roti dan 2 ikan dipakai untuk bisa memberkati 5.000 orang laki-laki untuk bisa makan. Kita tahu bersama waktu Yesus suruh para muridnya untuk kasih mereka makan.
Muridnya berkata, kami tidak punya banyak stok makanan, bagaimana kami dapat memberikan mereka makan? Namun ternyata ada seorang anak kecil yang membawa bekal makanan dari rumahnya, lalu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah di sini murid-murid diajar, dilatih sekali lagi untuk percaya kepada siapa mereka mengikutinya, kepada siapa mereka andalkan. Orang-orang muda dengar baik-baik, engkau dan saya juga hari-hari ini mungkin sedang dilatih untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Masa depanmu mungkin kau bertanya-tanya, kok gimana ya kok? Kak gimana ya kak? Masa depan saya nanti, bagaimana nanti karir saya, bagaimana nanti pasangan hidup saya, bagaimana nanti keluarga saya dan sebagainya. Kalau engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, engkau tidak perlu takut lagi, engkau tidak perlu ragu. Kenapa? Karena engkau ada di jalur yang tepat, yaitu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Barnabas sebagai seorang mentor dari Paulus juga mempersiapkan Paulus untuk ada dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Barnabas menggunakan 4 model pementoran, teman-teman. Barnabas menggunakan 4 model pementoran kepada Paulus. Yang pertama, 4 model pementoran itu pertama adalah I do it, you watch it. Saya lakukan, kamu lihat dulu. Begitu. Ya. Saya pinjam kutipan dari dosen saya, Pendeta Amos Hosea. Dia kata begitu. Jadi I do it, you watch it. Artinya saya lakukan dulu, kamu nanti lihat, ya. Ini loh contohnya seperti ini, begitu. Nah, yang kedua, we do it together. Jadi setelah kita melakukan dulu sebagai seorang mentor, lalu menti kita mengikutinya. Nah, yang kedua, bersama-sama untuk melakukannya, ya, bersama-sama untuk melakukannya. Nah, yang ketiga, you do it, I watching. Sekarang giliran kamu yang kerjakan sendiri. Saya lihat, saya menonton, saya menyaksikannya. Nah, yang terakhir, model pementoran yang diberikan oleh Barnabas kepada Paulus adalah you do it alone. Artinya apa? Di sini tahap terakhir merilis, membiarkan menti itu melakukan seorang diri. Kenapa? Karena mentor sudah melihat dia sudah memiliki kapasitas, kemampuan untuk bisa mengerjakannya sendiri. Dirilis. Robert Liardon berkata bahwa proses pementoran itu dapat melalui 3 hal. Yang pertama melalui intensitas. Artinya apa? Belajar terus-menerus. Gitu loh. Ya, intensitas, terjadi proses belajar terus-menerus. Namun yang kedua, proses pementoran itu dapat terjadi melalui insidental, melalui durasi waktu tertentu. Contohnya, teman-teman belajar di SMP 3 tahun, teman-teman belajar di SMA 3 tahun, teman-teman kuliah 4 tahun, atau 3 tahun setengah, lalu mungkin yang magisternya teman-teman bisa kuliah 2 tahun. Jadi ada durasi waktu tertentu, itu insidental. Namun ada proses pementoran yang disebut dengan pasif. Apa maksudnya kok pasif? Jadi proses pementoran melalui tokoh-tokoh masa kini, kita belajar dari tokoh-tokoh masa kini yang masih hidup atau tokoh-tokoh masa lampau yang memang sudah tiada, lalu kita bisa baca hasil mungkin bukunya atau kita bisa lihat video dia gitu ya, tokoh tersebut. Jadi tanpa kita sadari kita sedang belajar untuk memberikan diri di mentor gitu loh, lewat proses pementoran pasif ini begitu. Dan salah satunya juga saya melakukan proses pementoran melihat dari dosen saya, yaitu Pendeta Amos Hosea. Pementoran secara pasif, ya, pementoran secara pasif artinya apa? Terjadi komunikasi, saya melihat buahnya, saya mengerjakannya, dan saya bisa mengerjakannya kembali dan membagikannya kepada teman-teman seperti hari ini. Nah, itu proses pementoran menurut Robert Liardon. Nah, Matius 11 ayat 29, ya sebentar lagi kita selesai teman-teman. Ayat ini berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat ini sudah sering kita baca. Namun yang menarik buat saya di akhir sharing saya hari ini, ya, ada kata pikulah kuk. Kuk itu, kalau teman-teman tahu, ya,
teman-teman bisa searching di Google, itu ada sebuah kayu ya, sebuah kayu, palang kayu, lalu di kanan kirinya itu ada seperti lingkaran U mengikat. Jadi untuk mengikat antara ternak yang satu dengan ternak yang satu. Yang menariknya begini, setiap peternak akan menaruh satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Yang satu mungkin tanda kutip saya katakan ini senior, lalu yang ini mungkin junior. Jadi yang junior nanti akan belajar dari yang senior. Jadi dia yang akan menuntun proses pembajakan, gitu loh, dengan menggunakanku. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan bersama-sama. Nah, yang menariknya begini teman-teman, Yesus sendiri berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku." Yesus mau menjadi mentor buat hidupku dan buat hidupmu. Hari-hari ini pelayanan generasi, kita harus peka terhadap suara Tuhan sebagai mentor sejati kita. Apa yang Dia mau dalam hidup kita, apa yang ingin kita lakukan buat orang-orang pelayanan generasi muda hari-hari ini. Kita perlu melekat kepada Tuhan sebagai mentor sejati kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa membagikannya kepada orang-orang sekitar kita. Amin teman-teman. Kiranya renungan firman Tuhan, khotbah singkat Youth minggu ini dapat memberkati teman-teman. Sekali lagi, engkau ada dalam dunia bukan sekedar menjadi orang percaya, tapi engkau harus menjadi murid Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa memuridkan orang lain. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini. Tuhan, latih kami untuk kami ada di dalam proses pemuritan. Mungkin hari ini Tuhan percayakan kami di gereja lokal, kami dimuridkan oleh pembina kami, oleh gembala kami. Kami mau juga Tuhan untuk kami boleh naik level yang kami bisa memuridkan orang-orang sekitar kami, anak-anak binaan kami, remaja, youth, dimanapun kami berada, kami bergereja. Tuhan beri kami kemampuan, ampuni segala kekurangan kami, keterbatasan kami. Kami mau belajar Tuhan, menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, pakai masa bodoh kami untuk menjadi maksimal bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan minggu ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, sahabat muda. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Biar kita tetap dipakai oleh Tuhan lebih maksimal lagi dari hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati.